Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa merasakan kemuliaan daripada bulan Muharram. Dan saat ini kita bersama-sama berada di tanggal 1 bulan Muharram tahun 1441. Artinya kita saat ini berada di tahun yang baru, dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya keberkahan di tahun yang baru ini, dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah, hamba-hambanya yang soleh-solehah. Allah beri kita hidayah, Allah beri keluarga kita, istri kita, semua orang-orang kita cintai hidayah dan petunjuknya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Saat ini kita sampai di hadis yang ke-100 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallah wa ma syaa'a fa'al, fa inna law taftahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-100 diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Beliau berkata bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih Allah cintai, minal mu'minid dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah. Jadi beriman itu adalah syarat yang pertama agar Allah cinta kepada kita. Kemudian ditambah dengan kita memiliki kekuatan untuk berjuang di jalan Allah, kekuatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kuat jasad, tapi juga kuat hati. Dan seorang mukmin yang kuat baik jasadnya dan hatinya, itu lebih Allah cintai dan lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Akan tapi Nabi kita Muhammad mengatakan, wa fi kullin khairun, di setiap mereka memiliki kebaikan masing-masing. Artinya jika kita melihat ada seorang mukmin yang lemah, bukan berarti kemudian kita rendahkan mereka. Setiap sesuatu itu memiliki keistimewaannya masing-masing, ya. Setiap orang itu memiliki keahlian masing-masing, ya. Sehingga keahlian yang kita mampu, yang kita bisa kerjakan, yang tidak bisa dikerjakan untuk orang lain, jangan jadikan itu sebagai bahan untuk kalian sombong. Karena hakikatnya semua apa yang kita lakukan itu sebab kita diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ihris ala ma yanfa'uk. Dan nasihat Nabi kita Muhammad untuk kita semuanya, jagalah apa yang bermanfaat untuk dirimu. Jadi apa yang bermanfaat untuk kita, kata Nabi Muhammad, lakukan. Yang tidak bermanfaat, tinggalkan, ya. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk melakukan kebaikan pun kita juga butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam kita membaca doa tadi malam, doa awal tahun, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kepada kita kemudahan. Itu tanda kalau Allah yang memiliki kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuasaan dan tidak ada kekuatan, ya, kecuali semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling kuat adalah Allah. Sehingga di saat kita merasa lemah, mintalah kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tanpa kita sadari setiap harinya, ini menunjukkan kalau kita ini hamba yang lemah. Kemampuan kita hanya kemampuan yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya apa yang telah kita dapatkan dan gapai di dunia ini, itu hanya sebagian daripada apa yang Allah berikan kepada kita.
dan itu sebab kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya itu bukan karena pertolongan Allah, berarti apa yang Allah berikan kepada kita saat ini itu bukan nikmat. Seandainya ada orang yang sholat, seandainya ada orang yang tidak pernah sholat, kemudian kok ternyata dunianya Allah berikan begitu luasnya, Allah kasih harta, Allah kasih jabatan, semuanya dia miliki, itu tanda kalau apa yang dia terima bukanlah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat kita membaca surat Al-Fatihah, dan dalam surat Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Sehingga tiap kita sholat kita minta pertolongan kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena kalau sudah Allah yang ngatur akan menjadi indah. Tapi seandainya manusia yang mencoba untuk mengatur apa yang sudah Allah atur, pasti hasilnya akan menyakitkan hati, ya. Hasilnya pasti akan mengecewakan, ya. Oleh karena itu kata Nabi Muhammad, wasta'in billah wala ta'jas, ya. Mintalah kepada Allah, jangan lemah. Karena Allah tidak pernah memberikan kepada hambanya ujian yang kita tidak mampu untuk menanggungnya, ya. Jadi semua ujian yang Allah berikan kepada kita ini karena Allah tahu kita mampu untuk menanggungnya. Cuman kadang kita tuh lemah, ya. Belum apa-apa sudah putus asa, ya. Belum apa-apa sudah mengeluh, ya. Ini kebiasaan buruk daripada kita, ya. Belum apa-apa sudah berandai-andai, ya. Sehingga Nabi katakan wa in asabaka syai'un, jika tertimpa kepadamu satu musibah, fala taqul, jangan kau katakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, seandainya aku seperti ini tadi mungkin tidak akan terjadi hal ini. Allah kasih musibah, oh ternyata jatuh di jalan, seandainya tadi aku tidak keluar rumah mungkin aku tidak jatuh. Kata Nabi Muhammad, jangan katakan seperti itu, karena semua apa yang kita rasakan di dunia ini, apa yang kita terima di dunia ini, semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tapi katakan qaddarallah, Allah sudah mentakdirkanku seperti ini, ya. Jadi jangan pernah mengeluh, ya. Wa ma syaa fa'al, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Dikata Nabi Muhammad, kalau tertimpa musibah qaddarallah, ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala.